Vio, apa kabar? Udah ketawa aja. Takut. Gimana kabarnya Vio hari ini? Kan belum mulai bang. Udah mulai nih. Serius? Iya ini udah mulai. Serius loh bang. Iya ini udah mulai. Oh, Ya Allah, mau gimana mulainya ini? Vio, apa kabar? 3 kali aku nanya nih udah. Baik. Baik. Vio ini adalah adiknya dari Cynthia. Cynthia siapa? Mariska? Cynthia siapa ya? Cynthia Gabriela. Itu kalian sebagai adik kakak. Ini aku pengen kepo-kepoin aja ya. Ini ngobrolnya santai aja. Jangan tegang, jangan jaim, jangan apapun. Karena tadi kita udah ngobrol di bawah cukup lama. Kayak 20 menitan kita ngobrol di bawah, ngebahas dari mulai sisa LDR. Ya kan? Ngebahas adiknya Cigep juga. Tapi kalian tuh berdua sebenarnya sedekat itu gak sih? Si Vio sama Cynthia? Dekat sebagai kakak adik aja. Ya kakak adik biasa, dekat gimana bang bilangnya? Cuman kan tapi pekerjaan kalian tuh mirip-mirip gitu loh. Kayak Cigep tuh penyanyi. Dia dibilang influencer gak sih? Siapa dia? Ya. Termasuk ya kali. Termasuk influencernya. Vio juga tergolong influencer. Followersnya berapa Vio? Berapa ya bang? Lupa. 15. 15,4. Iya. Tapi Vio sadar gak sih kalau Vio tuh mirip Nagita Slavina? Iya serius aku lihat dia ya. Sebentar ya. Tak liatin dulu ya. Ada satu foto lama di Instagramnya Vio mirip sama Nagita. Sebentar ya. Nah ini. Sedikit mirip Nagita, Iya gak? Enggak. Setuju. Aduh bang, kasihan lagi kita Slavina dimiripin sama Mirip aku. dikit. Semoga rezekinya mirip Amin. ya. Tapi bang pernah masuk masuk koran gara-gara mirip. Serius? Aku lupa sih, udah nggak ada lagi, aku simpan. Tapi pernah. Judulnya apa? Calon istri Raffi Ahmad gitu? Enggak, kayak mirip Nagita Slavina gitu, adalah fotonya. Jadi di Tribun gitu, aku lupa sih. Emang dibikin headline Fiorella mirip Nagita Slavina. Aku lupa sih, nggak aku simpan lagi. Tapi mereka niat banget ya. Cuman kayak gitu doang gitu, dibuatin jadi berita ya kan. Tapi nggak percaya kalau itu mirip. Nggak percaya. Enggak. Vio tapi ini makasih. Tapi makasih. Vio juga suka sama Cigarettes After Sex kan? Nggak dengerin kali, cuman suka aja. Daniel Caesar? Suka banget. I know. Pernah nonton konser ya? Terakhir ya tahun 2 tahun lalu. 2 tahun lalu? Di Jakarta nggak sih? Iya, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Apa lagu favorit dari Daniel Mananta? Paling suka Get You. Itu di Jakarta konser kemarin. Di Jakarta. Terus kalau Vio ini juga suka sama Bali. Ya kan? Karena udah ke Bali berapa kali? Berapa kali ya bang? Karena aku lihat udah sampai Bali part 3. Ya gak? Iya. Iya kan? Sesuka itu sama Bali? Suka, tapi biasanya aku kalau ke Bali tuh pasti pas lagi sakit hati, nggak tahu kenapa. Pas kali sakit hati itu tiba-tiba ada aja jadwal ke Bali gitu. Enggak, itu emang enggak direncanain tapi? Awalnya enggak, karena emang sekalian kakak misalnya kayak buat syuting video klip, aku ikut. Oh, nebeng kakak. Jadi kayak, udah cocok ini, gitu. Sekalian healing, sekalian nenangin hati. Jadi berapa kali, 3 kali ke Bali tuh biasanya 3 kali sakit hati. 3? Pas kali. Berarti putus udah 3 kali? Enggak putus, ATS. Oh, ngebuang gitu. Berarti kalau Vio sama kakak sering jalan-jalan juga? Sering jalan-jalan. Jadi Vio sama kakak, kalau misalnya kakak syuting di mana ikut. Paling jauh kemana sih syutingnya? Paling jauh ke Bali sih. Susah nggak sih jadi adiknya Cigep dengan Cigep yang gede gitu sebagai penyanyi? Susah ya. Susahnya apa? Susah. Sebenarnya nggak tahu dibilang susah apa enggak ya bang. Cuman kayak mungkin karena dia ada bakatnya nyanyi, aku enggak gitu kan. Masa? Ya bisa gitu-gitu. Tapi normal kan orang Batak suaranya bagus. Enggak, aku enggak. Tapi susah jadi adiknya Cigep karena dia punya bakat. Mungkin kalian dibanding-bandingin gitu gak sih? Iya, makanya kadang kalau ada yang komen aku kalau lagi live dibilang kayak karena adiknya Cynthia doang gitu. Emang iya? Iya, ada aja. Oh iya? Ada aja. Seriusan itu? Tapi awalnya Vio punya followers banyak gara-gara kakak? Enggak? Alasannya apa? Awal mula ceritanya gitu? Aku main Instagram udah lama.
Iya. Dan terima endorse udah dari SMA sih. Endorse pertama Endorse pertama itu masih barter lipstick. nggak ada duitnya. Nggak ada, Sampai masih produk barter. doang tapi. Itu masih SMA. Terus apa endorse yang paling gede ada budgetnya tuh? Apa ya? Iklan-iklan susu gitu. Iklan susu. Apa sih endorse gede gitu? Yang kerja sama brand besar yang kayak brand susu adalah. Oh jadi kayak Vio minum susunya gitu supaya makin laku penjualannya. Berarti emang nggak ada ngaruh gitu kakak sebagai penyanyi dengan Vio adiknya. Kalau ngaruh sih ada ya bang, termasuk rezeki, jadi aku jadi dapat rezeki juga. Dari kakak. Sesusah itu nggak kalau lagi jalan gitu dimintain foto cigepnya Vio-nya, bentar ya dek kakak mau foto dulu. Enggak, karena aku yang motoin. Dimintain tolong sama Iya. mereka. Oh jadi kalau foto ya udah Vio tolong fotoin ya gitu. Terus mereka kayak mirip ya adik kakak gitu. Ada ngeh nggak kalau kalian adik kakak? Ada sih. Ada juga. Kadang aku juga, karena pernah aku lagi jalan sama dia. Nah, Terus habis itu nggak jalan, lagi di restoran. Terus emang lagi rame. Terus kan emang nih acara dia. oh ya. Terus habis itu ada minta foto. Terus ini kira aku, ayo kak foto katanya. Terus apa sih namanya? Langsung dibilang sama kakak sepupuku, ini yang ini Cynthia katanya gitu. Dikirain Vio Cynthia. Karena mirip, padahal aku nggak ngerasa mirip. Mirip loh kalian. Enggak. Mirip. Sumpah enggak. Dari postur muka mirip, Sama, kayak sama. senyumnya juga mirip gitu. Cuman beda suara kali ya. Mungkin Iya, Vio ada yang lain kali bakatnya, acting lagi acting Nggak tahu. nggak. Loh dia nih masih malu-malu ya. Dekat Oke. lagi Kak Vio boleh. Oke. Gitu. Jadi selama ini kalau jalan sama kakak Vio yang fotoin. Kalau misalnya ada yang, kak boleh tolong fotoin gitu. Tapi aku penasaran kalau misalnya ini kan tergolong artis gede ya, dengan follower 1,4 M Cigep. Kalian tuh kalau lagi bukan sekedar jalan, bukan liburan difotoin, misalnya di sosial media ada ngaruhnya nggak? Misalnya head comment di Cigep sampai ke Vio atau head comment Vio sampai ke Cigep gitu. Jarang ya kalian head comment kayaknya ya? Enggak, ya sih Semuanya jarang. bagus-bagus aja. Jarang head comment, enggak juga sih, tapi enggak pernah yang sampai ke Kak Cynthia, dia sampai ke aku enggak sih. Nggak pernah bersinggungan. Kenapa sih? Kenapa di postingan Vio cuman ada satu muka Cynthia? Karena Apa alasan? jarang foto. Kalau misalnya foto sama, Aha. aku upload ini ya. Janganlah, aku jelek di situ. Dia kalau misalnya mau ngupload aku, janganlah, nggak usah. Jadi ujung-ujungnya nggak ngepost sama. Makanya cuma satu foto. Begitu juga Cynthia kan, cuma Iya. satu, nggak satu sih, beberapa lah yang ada muka Vio-nya gitu. Karena tiap mau ngepost harus izin dulu. Aku ngupload kau yang gini ya. Gitu. Nggak usah, mending nggak usah diupload. Ribet ya Wak, punya kakak followers ya, kakak influencer ya. Dan punya adik influencer juga ribet ya. Jaga image di kedua sisi kalian ya. Itulah kayak gitu. Agak riweh, agak apa ya dibilang ya? Bukan Harus persetujuan dua pihak. tapi kan ada second account dong, masing-masing. Di Ada. situ baru aib-aibnya tersebar. Iya, tapi kita nggak mutual second account sebagai kakak adik, nggak mutual. Kalian nggak sedekat itu ya? Sumpah aku nggak mutual second account sama kakak. Kenapa? First tapi mutualan? First mutual kan? Atau karena kayak salah satu fansnya aja? Enggak, second nggak mutualan. Nanti kan ketahuan ya bandel-bandelnya. Udahlah. Oh iya. Jadi biar lingkungan Vio dan teman-teman lah yang mengerti kebandel-bandelannya. Kakak pun begitu. Iya. Kalau kakak nggak sih, mungkin dia mungkin mau aja, tapi aku nggak berani ditengok second account-nya. Astagfirullah. Takut. Susah juga ya. Susah maksudnya ternyata kalian jadi saudara dekat, cuman secara sosmed enggak. Pergaulan beda juga mungkin. Pergaulan beda juga kayaknya. Lebih positif pergaulan siapa? Dia dong. Oh jujur banget. ini itu udah paling jujur. Itu udah Memang paling pasti jujur. udah dia. Karena pasti emang dia lebih bagus ya. Kelihatannya pasti udah dia nggak sih kelihatannya? Kalau abang lihat-lihat, Tapi orang banyak mengcompare kalian. Enggak sih. compare sih enggak ya, karena aku nggak nyanyi kali ya, jadi nggak bisa di compare. Mending bagusan suara kakaknya, gak usah nyanyi, nggak pernah kayak gitu. Bener juga sih. Karena mungkin kalau Vio punya lagu, wah seperti ini udah agak panas ya guys. agak menyengat matahari di sini. Berarti kan Vio nggak punya lagu ya kan, makanya jarang di compare. Ini aku pengen kepoin juga kalau fake account itu dengan followers kalian, ya kakak nggak tahu lah aku ya,
Video ya 15.400. Banyak nggak sih fake account yang follow? Fake account yang follow aku kayaknya lumayan banyak ya bang, tapi ya termasuk banyak juga lah nggak aktif ya, karena kan bisa kayak followers aku 15.000, yang ngeliat story pasti mentok-mentoknya segitu. Tapi kayaknya tuh yang lainnya sisanya fake account. Pernah ketemu DM aneh random jahat? Oh pernah. Ya aku kepo soalnya kan soon to be influencer ya. Takut gimana ya mentalku kalau ketemu komen-komen negatif atau DM aneh gitu. DM teraneh yang pernah didapat? DM teraneh apa ya? Ngepop? Enggak ada, Nggak sampai ngepop. Tapi head comment dari DM? Head comment sih. Contohnya apa? Apa ya? Misal kok ngomongnya kayak gitu sih, kayak gitu. Saya logatnya kok kayak gitu sih, gitu. Atau emang ada salah apa? Kok logatnya Medan kali sih, gitu. Jadi bingung juga ya. Namanya aku orang Medan. Iya. Kan? Terus berarti banyakan followers view luar Medan berarti? Luar Medan enggak sih, kayaknya banyakan Medan lah. Tapi mungkin 1-2 orang yang komen terus dia ngeh gitu. Iya. Kenapa logatnya Medan? Kalau kerjaan endorsement gitu banyak dari Medan apa dari luar? Banyakan dari luar sih, Bang. Diambil? Enggak lah. Karena kejauhan. Gak cocok. Gak cocok. Harganya gak cocok harganya. Akomodasi tuh nggak dibiayain ya kalau. Tuh, dengar ya. Buat yang mau endorse Vio, dibiayain. Pesawatnya juga, hotel-hotelnya juga. Jangan cuman Vio doang. Iya nggak? Iya harus. Iya harus kan. Tuh, dengar ya. Jadi buat yang mau endorse tuh dibiayain semuanya. Head to toe kalau bisa. Tiket hotel sampai tiket pulang. Jangan cuma pergi doang, pulang nggak dibiayain. Iya juga ya bang, nggak bisa pulang ya kan? Bisa pulang jadinya itu kalau gitu mah. Jadi selama kakak kemana-mana, Vio ikut liburan, terus juga kalian kan pasti dekat lah kakak adik gitu kan. Ada nggak misalnya kakak aku stay di sini dulu lah, kakak pulang duluan aja pas lagi syuting video klip? Entah itu kota Bali, Jakarta atau mana gitu. Nggak pernah mau kayak gitu, tapi kayaknya nggak dikasih. Oh iya? Pernah ya, bukan nggak dia aja yang nggak ngasih sih, pasti mama papa juga nggak ngasih, ya pulangnya sama-sama. Iya sih. Nggak boleh kayak gitu. Kamu umur berapa sih? 2000 berapa? Aku sekarang mau 23. Masih muda. Masih muda. Kakak 2000? Kakak 99. Oh kakak 26 berarti? Iya. Kakak 26? Iya 26, mau 26. Berarti aku simpulin ya, sebagai adik Cynthia Gabriela tidak susah. Lumayan gampang, kayak kerjaan ada, followers juga ngikut, ya kan? Begitu juga sih kakak. Tapi kalian pengen nggak punya konten berdua bareng? Karena kan adik kakak tuh lagi sering konten bareng kan? Iya. Felix, Michelle, siapa lagi ya? Rizky Febian, Manjan, Vio, Cigep. Ada misal aku ada endorsan kan, aku minta tolong, ayolah bantu sebagai kakak. Nggak bisa bang, ketawa-ketawa. Yang ada take-nya berapa jam, susah. Nanti story aku kita tuh sama-sama angle kiri, jadi berantemnya tuh udah nggak bisa bu, masa serong situ Kayak talk show. Iya. Paling sering berantem kenapa sama kakak? Paling sering berantem karena misalnya aku apa aja sih, aku ngilang, dia ngilang, jadi kayak kau kemana sih, atau dia kau kemana sih, itu berantem. Tapi aku kalau berantem sama kakak sekarang udah kayak diem-dieman aja, nggak pernah silent treatment, karena udah gede kali ya. Iya. Berantem paling gede gara-gara? Berantem paling gede karena gara-gara apa ya? Misalnya Rebutan cowok? enggak Rebutan gebetan? Enggak sih, karena dia misalnya nggak terima aku kayak gini, dia nggak terima misalnya aku main tiap hari, misalnya gitu-gitu sih, sering keluar. Dia di rumah doang. Maksud baik aja sih, cuman jadi berantem. Terus baikannya gimana? Biasanya baikannya kayak tiba-tiba dia ngajak makan, atau aku cakapin dia duluan, mau ini, mau itu, gitu lah. Sok baik ya, Iya. sok jadi angel. Tapi tipe cowok kalian sama? Tipe cowok kayaknya enggak ya bang. Beda. Kakak yang gimana tipe ya? Kakak kayak tipenya yang Baju baik-baik hitam, gitu. celana jeans, kayak sendal hitam. Aku nih berarti. Kalau kakak kayak tipenya yang tinggi kali ya. Aku juga tinggi sih, maksudnya dia tipenya yang cowok baik-baik. Style-nya? Kalau style kayaknya
Beda. Beda sih, aku nggak ngerti dia style cowoknya kayak mana. Karena kayak kami kalau dia aku yang kenal mantannya maksudnya beda-beda orangnya kayaknya. Oh, nggak monoton style gitu ya. Semuanya lengkap ya. Kalau Vio style gimana? Tipe cowok idaman. Tipe Viorella. Aku nggak punya tipe, serius bang. Aku nggak punya tipe. Yang terakhir pacaran emang tipenya gimana? Karena baik, nyambung ngobrol aja. Oh. Aku nggak pernah punya tipe yang kayak harus tinggi. Tapi kayaknya Tinggi nggak mau yang lebih pendek ya. Karena aku udah pendek kali nih. Iya sih lucu. Ah. Halo bang. Iya, maksudnya aku nggak punya tipe. Jadi kalau ditanya tipenya apa nggak tahu. Yang penting nyambung ngobrol. Nyambung ngobrol terus nggak garing kali ya. Karena aku orang gampang ilfil. Emang pernah se-ilfil apa sama cowok sebelumnya? Apa ya? Kayak dia ngomong aja aku males gitu. Bau napas dia. Enggak, enggak. Lebih ke nggak nyambung aja gitu bang. Bercandanya gitu misalnya. Jadi tipe yang terakhir emang ngobrolnya nyambung. Pernah pacaran kan? Pernah. Atau Pernah masih dong. pacaran? Hah? Masih pacaran? Enggak. Udah putus? Udah putus. Deket? Maksudnya sekota apa LDR? Yang terakhir pacaran sih LDR Medan sama? Jakarta. Masih murah tiketnya, masih 1 jutaan. Belum bisa buat konten TikTok kangen dikit 15 juta belum bisa. Pribadi ya bang. Itu aku sendiri. belum bisa. Kok bisa LDR sih? Gimana ceritanya awalnya? Karena nggak tahu, tiba-tiba klop aja. Aku emang suka LDR dari dulu tuh, suka LDR. Jadi sebelum pacaran sama yang ini tuh deketnya pasti selalu sama LDR. Udah berapa kali LDR emang? Kalau dihitung-hitung 4 apa 3 kali. Wow. Kayak lebih nyambung aja gitu. Karena nggak tahu, aku nggak ada ketemu yang pas gitu di Medan. Selalu ketemu yang Atau beda kota. emang lebih gampang bohongin aja kalau LDR? Enggak gitu. Enggak. Iya, aku juga nggak gitu kok. Takutnya gue bridging-nya ke aku. Agak serem ya. Berarti yang terakhir ini LDR. LDR. Selama berapa lama LDR-an? LDR baru bentar. Nggak sampai setengah tahun lah pokoknya. Oh. Ketemuan udah berapa kali? Baru sekali. Pantes putus. Iya, kayaknya emang nggak bisa LDR aja karena nggak cocok. Kurang klop ya, karena baru sekali ketemu, nyampe setahun juga, nggak nyampe setengah tahun. Nggak nyampe setengah tahun. Tapi kenapa suka LDR? Alasannya? Karena lebih seru, kayak Satu. lebih seru. Terus habis itu emang tiap ketemu yang LDR tuh pasti selalu nyambung. Terus habis itu apa ya? Enaknya tuh kayak aku temuin dia atau dia temuin aku. Jadi kalau ketemu nggak di satu kota aja, nggak di kota yang si Beda kota ceweknya aja. Iya, itu gitu. Mama tahu? Tahu. Oh tahu. Tapi kadang alasannya nonton konser gitu ya, Ini maaf. sensor. Gak usah ya, ini pengakuan dosa. Ada kebohongan sedikit-sedikit lah ya. Iya. Untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Paling seneng ketemuan di kota mana pas LDR? Aku yang nyamperin kalian karena kan bosan ya di Medan Iya terus. sih, ngapa-ngapain juga. Berarti Jakarta kemarin. Karena kalau dia ke Medan pasti aku bawa jalan kemana, dia nggak tahu Medan gimana misalnya. Mana sih Medan paling jauh aja. Maksudnya bingung bang, bawa kemana, makan apa, Duren? bingung aja gitu. Kayaknya orang kalau nanya saran enak makan apa di Medan, kita tinggal ya udah ini aja ini. Tapi pas kita ke situ kita yang Iya nggak sih, mau juga. Karena kita udah sering. Iya. Kita udah sering di situ. Jadi kayak ngapain lagi di situ kan. Sementara yang orang Jakarta mah suka duren kan. Iya. Suka banget malah duren. Emang suka durian? Suka. Aku enggak. Aku mau makan tapi aku nggak suka. Tapi maksudnya nggak too much gitu kan. Iya. Kayak 4-3 butir, 4-3 buah gitu. Iya, nggak terlalu suka. Karena Vio udah 4-5 kali LDR. Spill tips LDR versi Viorella. Tips LDR. Apa ya? Banyak mikir ya ini anaknya. Kosong juga kayak kakak. Iya, kosong. Tips LDR yang penting jangan suka bohong dari awal aja sih. Terus habis itu percaya. Oke. Karena aku tipenya orang yang percaya. Kalau misalnya dia mau main-main juga ya terserah dia lah mau main-main. Selagi aku nggak main-main, menurutku dia nggak main-main. Jadi gitu, aku sih gitu. Kalau sama-sama trust lah ya, trust ya. Iya. Bangun trust Yang penting aku dari diri aku sendiri gitu loh. Kayak misalnya kalau aku nggak main-main pasti dia nggak main-main. Kalau dia main-main pas aku nggak main-main ya udah sih nanti karma sendiri. Keren. Boleh lah. Sekarang tips menjaga hubungan dengan kakak yang
punya audiens banyak di sosial media? Tips menjaga hubungan dengan kakak apa ya? Dukung sih, selalu dukung dia karena dia orangnya juga pasti kan kadang ada nggak pede. Karena kita sama-sama itu loh bang, nyari. Dia minta saran gitu. Karena dia kayak aku juga sering minta saran. Jadi menurutku tips supaya kayak gitu. Apa tadi pertanyaannya? Tips punya kakak yang followersnya banyak supaya hubungannya baik-baik aja. Supaya hubungannya baik-baik. Aku harus jaga diri juga supaya dia nggak kena imbasnya gitu lah ya kan. Oh iya sih ngaruh. Belum pernah kan syukurnya alhamdulillah Belum. ya. Jangan sampai ya karena Jangan kasihan sampai. kakaknya. Iya, Udah kasihan dia. tinggi-tinggi gara-gara rupanya adiknya. adiknya pacaran sama Satria Mahathir kan. Bingung kakaknya. Adikku, tolonglah kakakmu. Aku udah capek bangun ini. Kau pilih cogil. This is cogil. Kata-kata dong untuk Kak Cigep. Kata-kata. Iya, sebagai adik. Love you. Nggak bisa. Aku tuh sama kakakku tuh ini bang. Aku tuh kita dua tuh gengsi. Saling Gengsian. mengungkapkan rasa pun. Iya, ya? kalau gengsi. Say sorry juga gengsi. Kalau say sorry enggak. Tapi kayak sayang kali aku samamu. Jangan kayak gitu lah. Gitu. Itu masih gengsi. Itu gengsi kali. Jadi aku tuh nggak pernah curhat sama kakakku kalau misalnya aku baru putus atau aku lagi sakit hati. Nah tapi yang terakhir kali itu aku curhat sama kakak kan. Terus? Nangis betul-betul Dan nangis. dia marah pasti. Enggak. Jadi aku di kamar udah nangis. Terus habis itu aku nggak ada teman buat cerita gitu kan. Biasanya aku kalau habis putus paling keluar sama temen. Oke. Tapi kemarin udah nggak sanggup gitu. Keluar juga enak. Sehingga aku ketok kamarnya kan. Dia kunci kamar kan. Oke. Apa katanya kayak gitu. Oh bukan. Biasa kalau misalnya mau ke kamar pasti aku bilang, oh, mau ngambil ini, mau minjem ini gitu. Terus pas aku ketok, apa? Buka aja, aku bilang kayak gitu. Terus dibuka, kenapa dek? Aku putus gitu. Dan dia ngasih nasihatnya gimana? Terus habis itu dia, kenapa katanya kayak gitu. Terus habis itu, nggak apa-apa, cuman putus aja. Terus habis itu, siapa yang putusin? Aku sih, aku gituin. Terus habis itu ditanya bebas segala macam, dinasehatin. Terus habis itu dia bilang, ini baru karena pertama kali dia bilang, aduh baru inilah adekku udah gede curhat tentang cinta-cinta katanya. Tayang. Itu momen langka sih bang. Dan momen baru sekali langka. itu juga. Baru sekali itu juga. Bakal kayak gitu lagi ke depannya? Malu sih aku, nggak tahu lah. Malu kalau diinget-inget tuh malu. Karena nggak pernah curhat-curhatan kan. Kakak juga nggak pernah. Nggak pernah. Berarti sebenarnya nggak seberat itu juga ya jadi adik Cynthia Gabriela. Enggak sih. Kalian masih bisa jalan bareng, masih bisa curhat-curhatan juga, masih bisa ngobrol di kamar bareng. Ini sementara kakak masih stay di Medan. Iya. Ya kan? Tapi banyak juga yang bilang kayak aku nggak deket sama kakakku kan. Karena Aku kan juga termasuk. Karena lihat postinganmu cuma satu kan sama kakak. iya, dia sering ngupload, misalnya ngupload. Nanti kalau misalnya dia buat story nih, lihat dulu itu, nggak usah gitu. Karena aku nggak mau, ya aku jelek kali nggak mau gitu. Banyak yang bilang gitu, kok nggak pernah ngupload bareng Kak Cynthia pas mau segala macam gitu. Alasannya karena ya memang karena lagi aku kurang good kamera aja. Iya, ini. karena lagi nggak bagus aja. Bukan nggak dekat, kita deket banget. Tuh dengar. Best friend. Yeay. Thank you Fiorella udah main-main di Ojun. Thank you. Ya semoga karirnya melejit Amin. kayak kakaknya. Semoga dapat cowok yang walaupun LDR langgeng. Nggak sih, aku nggak mau LDR lagi sih bang, kayak cari yang sekot aja. Doyan. Yang sekot aja lah bang, LDR takut lagi udah. Ya udah langsung aja di kontak. Apa Instagramnya? Fiorella. Berapa A-nya? 3. 3. Oke. Thank you sekali lagi. Oke.